wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Kusmawati dengan NIM 24400022014. Di sini saya akan menjelaskan tentang job safety analysis pembangkit listrik tenaga surya. Pembangkit listrik tenaga surya adalah fasilitas atau sistem yang mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Teknologi ini menggunakan sel surya atau panel surya untuk menangkap sinar matahari dan mengubahnya menjadi energi listrik yang dapat digunakan untuk memasok kebutuhan listrik dalam skala kecil hingga besar. Prinsip kerja pembangkit listrik tenaga surya didasarkan pada efek fotovoltaik yang terjadi saat cahaya matahari mengenai material semikonduktor seperti silikon pada sel surya. Ketika sinar matahari mengenai sel surya, foton-foton cahaya menggerakkan elektron-elektron di dalam bahan semikonduktor menciptakan arus listrik. Jenis sistem energi surya. Yang pertama, sistem on-grid. PLTS on-grid adalah PLTS yang dipasang di rumah yang sudah dialiri jaringan listrik PLN. Yang kedua, sistem off-grid. PLTS off-grid adalah sistem PLTS yang berdiri sendiri, independen, dan menggunakan baterai untuk menyimpan daya listriknya di siang hari. Yang ketiga, sistem hybrid. PLTS hybrid adalah PLTS yang menggabungkan dua sumber energi listrik. Contohnya, menggabungkan PLTS dan PLTA. Manfaat PLTS antara lain, yang pertama, energi bersih dan terbarukan. Yang kedua, ramah lingkungan. Yang ketiga, mengurangi biaya listrik. Dan yang keempat, menciptakan lapangan kerja. Yang kelima, diversifikasi sumber energi dan keamanan energi. Dan yang terakhir, mengurangi emisi gas rumah kaca. Berikut cara kerja di PLTS. Untuk cara kerja PLTS sendiri, saya mengambil contoh di PLTS JJA yang berlokasikan di Cikarang Barat, Jawa Barat. 8 langkah cara kerja pembangkit listrik tenaga surya. Yang pertama, sel surya. Sel surya adalah komponen utama dalam panel surya. Solar sel surya atau sel surya terbuat dari bahan semikonduktor yang dapat mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Ketika cahaya matahari mengenai sel surya, elektron-elektron dalam sel surya bergerak dan menghasilkan arus listrik. Yang kedua, kabel DC. Kabel DC digunakan untuk mengalirkan arus listrik yang dihasilkan oleh sel surya ke dalam solar check controller. Solar check controller digunakan membagi arus listrik searah. DC jika memakai elektron arus searah, maka dipasang di satu arah dan selanjutnya mengalir di baterai. Dan selanjutnya yang keempat, baterai. Baterai digunakan untuk menyimpan arus dari SCC solar check controller untuk dialirkan di interventor. Yang kelima, interventor. Interventor berfungsi untuk mengubah arus listrik DC searah yang dihasilkan oleh sel surya menjadi arus listrik AC arah bolak-balik yang dialirkan di transformator step up untuk sistem transmisi. Dan yang keenam, trafo step up. Trafo step up digunakan untuk mengubah tegangan dari tegangan kecil ke tegangan besar untuk dialirkan melewati kabel gardu induk. Yang ketujuh, gardu induk. Gardu induk digunakan untuk mengalirkan listrik dengan sistem transmisi. Gardu induk biasa dilihat di tengah sawah yang biasa disebut kabel tegangan tinggi, lalu dialirkan pada trafo step down. Dan yang terakhir, trafo step down. Trafo step down digunakan untuk mengubah tegangan tinggi menjadi rendah dan membagi tegangan kepada rumah-rumah dan perusahaan. Sistem ini disebut sistem distribusi. Trafo ini biasa ditempatkan di depan rumah jika rumah rata-rata memiliki tegangan 220 VAC, jika perusahaan rata-rata 380 VAC. Pengertian JSA, Job Safety Analysis atau dikenal juga dengan Job Hazard Analysis, adalah upaya mempelajari serta pencatatan masing-masing urutan langkah kerja suatu pekerjaan, mengidentifikasi bahaya-bahaya di dalamnya, dan memastikan usaha paling baik untuk mengurangi maupun menyingkirkan bahaya-bahaya di suatu pekerjaan itu. JSA dapat mengidentifikasi bahaya yang sebelumnya tidak terdeteksi dan menambahkan pengetahuan pekerja akan bahaya, dampak bahaya, dan cara melakukan kontrol yang tepat. Selain itu, JSA berfungsi untuk meningkatkan kesadaran karyawan dan keselamatan dan kesehatan kerja, meningkatkan intensitas dan kualitas komunikasi antara pekerja dan pengawas. Selain manfaat tersebut, secara khusus JSA dapat digunakan sebagai standar inspeksi dan membantu penyelesaian investigasi kecelakaan secara komprehensif. Contoh JSA yang telah saya buat adalah contoh Job Safety Analysis atau JSA pada PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Tahapan pekerjaan yang pertama, pemasangan rangka dan tiang. Potensi bahaya, terjatuh, tersengat listrik, cuaca ekstrim. Upaya pengendalian menggunakan APD lengkap, memperhatikan rambu-rambu bahaya,
memperhatikan kondisi cuaca, tanggung jawab HSE, Departemen dan Engineering. Yang kedua, pemasangan panel surya, potensi bahaya terjatuh, terpeleset, kebocoran arus listrik, kebakaran, tersengat listrik. Upaya pengendalian menggunakan APD lengkap, mematikan sumber listrik, memperhatikan rambu-rambu bahaya yang ada di sekitar. Tanggung jawab HSE Departemen dan Engineering. Yang ketiga, pemeriksaan koneksi listrik, potensi bahaya, kebocoran arus listrik, tegangan listrik, cuaca ekstrim, dan tegangan tinggi. Upaya pengendalian yang pertama, pastikan bahwa sumber listrik sudah dimatikan, memperhatikan rambu-rambu bahaya yang sudah ada, memperhatikan kondisi cuaca, menyediakan sistem grounding. Tanggung jawab HSE Departemen dan Engineering. Yang keempat, pengujian dan pemeliharaan, potensi bahaya, kebocoran arus listrik, tersengat listrik, cuaca ekstrim, dan kebakaran. Upaya pengendalian memastikan sumber listrik sebelum melakukan pengujian atau pemeliharaan dan menggunakan APD yang sesuai. Pastikan untuk memperhatikan kondisi cuaca, memeriksa dan memelihara komponen listrik secara teratur. Tanggung jawab HSE dan Departemen. Sekian dan terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum.